orang yang sudah terikat dengan dosa, itu adalah hidupnya selalu, kita garis bawahin, selalu mencari kepentingan dirinya sendiri. Morning Good Readers, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan, tetap semangat dan optimis dalam melakukan segala aktivitas kita pada hari ini, karena kita meyakini Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita. Dan kita akan lanjutkan pembacaan kita dari 2 Tawarikh pasal 22 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Ya, hari ini nggak terlalu banyak ya untuk kita baca renungannya. Ya, Good Readers, kalau boleh kita renung-renungkan, memang dalam kehidupan kita itu siapa yang ada di lingkaran kita itu sangat menentukan kemajuan hidup kita atau kemunduran hidup kita. Kita meyakini bahwa keluarga itu menjadi tempat yang terbaik dalam kita mendidik ataupun kita dididik, supaya kita bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak demikian dengan Ahazia. Ahazia itu dididik oleh mamanya itu untuk melakukan apa yang jahat. Kita bisa lihat di ayat yang ketiga. Karena ibunya menasihatinya untuk melakukan yang jahat. Dan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kebayang, Good Readers, kalau ini orang tua model apa, kalau boleh kita bilang demikian ya. Sebenarnya bukan masalah orang tuanya yang model apa atau bagaimana. Tetapi karena memang keluarga ini sudah terikat dengan dosa. Ketika satu family, satu keluarga, terutama bapaknya yaitu Joram itu sudah terikat dengan dosa, lalu kemudian dia menikah dengan istri yang tidak takut akan Tuhan, terikat juga dengan dosa, maka otomatis anaknya Ahazia akan menurunkan hal ini, yaitu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kita bisa melihat di sini, Good Readers, bagaimana akhirnya Ahazia melakukan pemerintahannya itu sedemikian cepatnya dan tidak menghasilkan apapun. Makin bertambah kacau ia, makin boros hartanya ia, makin ribut dengan ataupun berperang dengan suku-suku ataupun negara-negara di sekitarnya iya, dan tidak mensejahterakan rakyatnya sama sekali. Artinya Ahazia yang hidupnya sangat singkat, pemerintahnya sangat singkat, hanya untuk mengumpulkan ataupun mementingkan egonya sendiri, kepentingannya diri sendiri. Dari sini kita bisa melihat, Good Readers, bahwa orang yang sudah terikat dengan dosa itu adalah hidupnya selalu, kita garis bawahin, selalu mencari kepentingan dirinya sendiri. Tidak akan pernah memahami konsep kasih. Karena konsep kasih itu adalah memperhatikan, berempati, atau melayani orang yang di luar dirinya. Berbeda dengan konsepnya iblis. Konsepnya iblis adalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan ketika Ahazia itu meninggal, begitu ya, di ayat yang ke-9 dicatat begini. Dia ini cucu Yosafat yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Kenapa dibuat demikian padahal Ahazia dengan Yosafat kontrasnya luar biasa? Yosafat benar mencari Tuhan dengan segenap hidupnya. Tetapi ini perlu sekali ditulis supaya mengkontraskan antara Yosafat dengan Ahazia sampai generasi kedua cucunya. Kalau tidak hidup di dalam Tuhan, maka hidupnya menjadi hancur. Jadi penulis 2 Tawarikh ini ingin mengkontraskan kehidupan Yosafat dengan Ahazia yang sangat kontras. Bahkan boleh dikatakan itu sangat mempermalukan Ahazia sampai di liang kuburnya. Jadi bangsa Yehuda seharusnya semakin sadar dan tahu bahwa Yosafatlah yang benar, raja yang hidupnya benar, maka akan menghasilkan banyak sekali berkat. Tetapi raja yang hidupnya tidak benar di mata Tuhan, maka tidak akan panjang dan banyak menghasilkan kekacauan. Oleh karena itu, Good Readers, pada hari ini mari kita renungkan hidup kita, apakah kita termasuk orang yang berada di lingkaran satu, yaitu lingkaran setan, begitu ya. Teman-teman kita, saudara kita, sahabat kita, kalau banyak yang tanda petik melakukan kejahatan, maka hindarilah lingkungan ini. Kecuali kita punya satu misi khusus untuk penginjilan. Tetapi kalau tidak ada satu misi untuk penginjilan, maka lebih baik kita menghindari, supaya tidak terkontaminasi, tidak ikut-ikutan begitu ya. Oleh karena itu, Good Readers, makanya hidup kita day by day ini perlu sekali bergantung kepada Tuhan. Supaya apapun yang kita ambil dalam keputusan kita, dalam pergaulan kita, kita selalu dijagai dan disertai Tuhan. Mari tetap semangat untuk mengasihi Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Have a nice day and God bless us.